Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, video aku awali dari sini ya teman-teman. Ini aku baru buka, terus masih seperti biasa ya. Masih tentang kegiatanku di warung kecil yang jualannya di teras rumah. Nah, ini jam 1 siang, aku baru buka ya teman-teman. Terus di sini aku mau sedikit cerita. Kalau kita jualan itu terutama satu itu kejujurannya ya teman-teman, jujur dari segi keuangan, jujur dari segi masakan ya, pokoknya intinya itu terutama itu jujur dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku punya uang 50 ribuan dua, terus ada koin-koinan ya teman-teman. Untuk koin-koinan itu totalnya 100 ribu. Kalau koinan itu kalau kita kumpulin lama-lama jadi banyak ya teman-teman. Tanpa ada koinan atau enggak tanpa 500 rupiah itu enggak bakal jadi 100 ribu ya teman-teman. Terus untuk yang 50 ribuan dua itu uang kakak-kakak yang jajan di tempatku teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu si kakak itu jajan di tempatku. Pas waktunya mau bayar, dia itu bilang, "Ya, duit aku hilang Mama Dipa. Nanti aku bayar, aku balik lagi ke sini." "Nggak apa-apa Kak, nanti dibayar lain kali kalau jajan ke sini lagi," kataku begitu ya teman-teman. Karena dia bingung ya, duit yang dia kantongin itu nggak ada. Nah, pas waktu aku jam nutup jam 11 malam itu, aku nemuin duit itu di bawah kolong kursi ya teman-teman. Pas udah aku beresin, di bawah kursi itu ada duit 50 ribuan dua, mungkin punya si kakak itu ya. Dia bilang uangnya itu 150 ribu, tapi cuman ada 100 ribu itu ya yang 50 ribuan dua. Terus aku WA, aku WhatsApp, karena dari aku buka sampai nutup itu nggak ada yang bilang kehilangan duit selain dia ya, cuman satu orang itu aja. Aku tebak pasti uang si kakak itu lagi ya, karena nggak ada yang lain. Kalau di tempatku tuh sering banget temen-temen kalau uang hilang, jatuh, atau biasanya itu HP, dompet, kunci itu sering banget ketinggalan di tempatku. Berasa lagi diuji ya. Sering banget teman-teman itu HP berapa puluh kali ketinggalan di tempatku. Seandainya aku mau atau aku mau bohong ya, mungkin HP aku tuh lebih dari 20 biji kalau seandainya mau HP orang aku ambil gitu ya teman-teman. Tapi buat apa ya, mendingan kita punya jelek nggak apa-apa, tapi punya sendiri enggak harus seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, pelangganku itu sering banget yang namanya dompet, kunci, HP, duit jatuh itu sering banget teman-teman. Nah, kalau aku yang biasanya kebetulan pas nemuin gitu, pasti aku simpen, nanti aku infokan di WA ya, siapa yang dompetnya kehilangan atau enggak HP atau enggak itu duit yang jatuh, biasanya aku infokan di WA seperti itu. Terus aku simpen. Nah, terus aku punya sedikit cerita pengalamanku teman-teman. Ini lucu banget sih, kataku ini menguji orang kesabarannya ya, menguji aku buat sabar, menguji aku buat jujur gitu ya. Tapi emang bener-bener sih orang ini menurutku nggak tepat waktu ya, untuk dia bohong itu nggak tepat waktu dan nggak di tempatnya yang ini yang pas ya teman-teman. Ada bapak-bapak malam-malam teman-teman, itu jam 10 malam ya, dia itu ke warungku. Dia bilang begini, "Bu, tadi saya beli seblak kok belum dikembaliin ya duitnya, maaf tadi aku lupa," kata si bapaknya begitu. "Ah, Bapak beli seblak di tempat saya?" "Iya, tadi jam setengah 8," kata si bapak itu begitu teman-teman. "Oh ya Pak, jam setengah 8 Bapak beli seblak di sini pakai uang 100 ribu. "Iya, Ibu belum balikin, saya beli seblaknya itu satu porsi," kata si bapak itu seperti itu ya teman-teman. Karena saya nggak merasa melayanin dia ya teman-teman, saya nggak kenal dia, saya nggak merasa ngelayanin dia. Di situ aku curiga teman-teman, kayaknya si bapak ini nggak beres, kataku gitu. Karena aku lihat di laci tempat duit aku itu nggak ada uang cepean teman-teman, adanya cuma 10 ribuan receh ya, nggak punya uang cepean. Terus aku buat mutusin seperti ini, "Bapak maaf, aku nggak merasa melayanin Bapak,
karena aku juga di sini nggak ada uang cepean ya, nggak ada uang 100 ribuan. Aku bilang gitu. Oh jadi ibu nggak mau ngembaliin uang saya nih? Bukannya nggak mau ngembaliin bapak, memang saya nggak ada, saya nggak merasa ngelayanin bapak. Dia marah-marah teman-teman. Oke bapak, kalau memang masih nggak percaya, kita lihat CCTV ya. Kita lihat bareng-bareng, karena memang di depan aku ada CCTV ya teman-teman. Itu juga aku pakai di saat darurat, maksudnya aku buka di saat darurat yang seperti itu ya, yang kadang merasa dia kehilangan atau apalah, pokoknya yang darurat saja, yang orang itu jarang tahu teman-teman. Tapi kalau yang tahu dia nggak berani ngomong seperti itu, karena aku bisa membuktikan dari CCTV ya. Nah setelah aku bilang ayo kita lihat CCTV-nya bareng-bareng, si bapak ini nggak mau teman-teman. Yaudah bu, makasih kalau kayak gitu, nggak jadi, kata si bapak itu. Oke pak, nggak apa-apa, silahkan kalau bapak emang nggak mau, karena saya nggak merasa melayani bapak ya, aku bilang gitu. Pergi teman-teman. Nah itu si bapak ini bener-bener ini ya, kayaknya emang modus gitu ya teman-teman. Makanya kita kalau jualan di teras rumah itu harus hati-hati teman-teman, karena untungnya nggak seberapa, tapi kalau ada orang yang jahat itu kayaknya kita yang harus bener-bener hati-hati. Terus kemarin tuh ada bocil umur 5 tahun jajan itu pakai QRIS teman-teman. Total jajannya itu 10.000. Nah aku nggak tahu kalau si bocil ini bayar pakai QRIS ya. Tiba-tiba dia nunjukin, udah ya Mama Dipa, udah aku bayar nih, udah sukses. Pas aku lihat nggak 10.000 teman-teman, tapi 100.000. Di sini kesalahan orang tua yang tidak mendampingi anaknya ya. Gimana kalau di jalan itu HP-nya nanti diminta orang, apalagi si bocah ini tahu PIN ya, itu bahaya banget teman-teman. Aku tanya, kenapa kamu dibolehin jajan pakai HP sama mama kamu? Iya kok boleh, Mama Dipa disuruh bayar pakai HP. Lain kali jangan ya. Kalau di tempatku salah sih masih bisa aku balikin teman-teman, tapi kalau di tempat lain atau enggak nanti ketemu sama orang yang enggak bener, HP-nya diminta, apalagi disuruh nyebutin PIN-nya ya, habis teman-teman itu duitnya. Lain kali untuk orang tua jangan sekali-sekali anaknya dikasih HP yang di dalamnya ada duitnya teman-teman, bahaya banget. Karena kemarin itu sempat kejadian seperti itu, aku sempat bengong teman-teman, ini orang tuanya gimana ya, anak sekecil ini tapi dikasih HP untuk bayar sendiri. Akhirnya aku balikin teman-teman, karena 10.000 ya, si bocil ini ngirimnya 100.000. Itu bener-bener wow, orang tuanya itu ngapain gitu sampai si bocil ini bisa bawa HP sendiri, bisa tahu PIN-nya. Nah itu sedikit cerita dan pengalamanku ya teman-teman, semoga itu bisa diambil manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.